Dan ciri-cirinya Ibu, anak anak terlibat itu aktif. fokus, antusias. Setiap gerakan gurunya dia ikuti, dia ingin tahu, sering menunjuk, sering bertanya, sering menjawab. Itu salah satu indikator bahwa murid kita berkesadaran. Kita di hari ini bukti ibu-ibu berkesadaran ketika ditanya, ada yang bertanya ibu? Kalau banyak yang menunjuk berarti hati dan pikirannya sudah ada di sini. Tujuannya KKG ini dia tahu untuk hari ini kita ingin tahu PM itu secara mendalam seperti apa. Tapi kalau masih yang belum menunjuk berarti pikirannya masih terbagi mungkin gitu ya. Nah itu yang harus sebagai guru kita berupaya memunculkan kesadaran anak. Dengan cara apa Ibu? Membuat peragamnya mungkin, menata lingkungan mainnya, kemudian menyediakan alat dan bahan yang beragam supaya anak itu antusias, tertarik, terbuka matanya, terbuka telinganya, semua indranya ingin belajar, indranya ingin tahu rasanya seperti apa ya Bu Guru, jaga sadar ke depan, itu berkesadaran. Bu Guru, ini apa Bu Guru? Dia tunjuk tangan, itu berkesadaran. Ya, tidak hanya duduk manis, apalagi yang ngobrol di belakang, yang tiap sebentar keluar masuk, itu tambah tidak berkesadaran. Mana yang lebih berkesadaran anak-anak ketika ibu gurunya mengajar pakai media atau tidak pakai media? Pakai media. Yang tak berkesadaran tidak pakai media, ibu gurunya dulu membayangkan A, anaknya membayangkan B. Ya. Kemudian yang kedua, alat pakai media Ibu, mana yang lebih berkesadaran, media yang asli atau media yang Asli. Nah, kenapa? Karena indranya tadi bisa terpenuhi kebutuhannya. Teksturnya seperti apa, baunya seperti apa, bunyinya seperti apa. Akhirnya apa? Muncul berkesadaran anak. Kemudian mana yang berkesadaran di dalam kelas atau di tempat yang sebenarnya? Misalnya pisang, ibu pakai media gambar pisang. Mana yang berkesadaran? Yang muncul dibandingkan kita ajak anak di lingkungan sekolah yang ada kebun pisangnya. Nah, tidak akan pulang-pulang itu seperti itu tadi. Ekoprint akan ada yang minta main, tidak ada yang ingat waktu istirahat. Nah, anaknya sudah ada ingat waktu istirahat, gurunya lagi yang anak-anak waktunya habis, kita istirahat. Bu, aku masih mau. Lu tidak bisa lagi, waktunya sudah habis. Kaitkan dengan topik, kaitkan dengan dimensi, kaitkan dengan di situ dibahas aku suka sayur, aku suka buah, tanaman obat dan keluarga, lingkungan yang bersih. Sesuai dengan firman anak, kalau suka sayur itu permasalahan orang tua. Anak paling tidak suka sayur. Dengan tujuan, dengan topik kita, muaranya nanti anak bisa makan sayur. Anak bisa mencintai sayur. Nah itu akan menjadi perilakunya, itu keberhasilan dari tujuan pembelajaran kita yang ada di subtopik tersebut. Gitu ya, tidak sekedar tahu saja, tapi juga bisa kan perilaku, karakter dan budaya belajar di sini. Gitu ya. Terus melalui apa? Selain prinsip pembelajaran melalui olah pikir, olah rasa, olahraga, olah hati. Makanya tadi kalau ibu-ibu duduk di sini saja dari awal sampai akhir tanpa ada yang bergerak, berjalan ke depan, makanya kita tidak menjadi satu kesatuan, tidak terpenuhi. Makanya ibu kalau yang berpendapat jalan ke depan salah satu memenuhi ini olahraga. Nanti ada SDG juga, bagian yang pembelajaran ada peregangan, itu termasuk olahraga. Apalagi kegiatan ibu-ibu berlari memindahkan, itu termasuk olahraga. Ketika kelas cookingnya ada yang jongkok, ada yang berdiri mengambil alat dan bahannya, ada yang memindahkan, itu termasuk olahraga. Jadi tidak hanya duduk seperti yang ada di foto tadi ibu-ibu, berarti tidak lengkap olah yang ada di situ. Hanya olah pikir saja. Tapi kalau yang tadi lengkap nggak olah pikirnya? Hanya mengetahui saja, yang ada kreativitasnya ada nggak di kegiatan tadi? Tidak. Nah, jadi tidak belajar mendadak, itu tidak hanya olah pikir. Olah pikir itu harus lengkap. Ada kreativitas, critical thinking, problem solving. Kalau tadi apa permasalahan yang tantangan yang disampaikan
halusnya, nanti memasukkannya, kemudian ada yang ke bawah dipasangkan, bagaimana menyelesaikan itu, bagaimana memasukkan tangan ke lanjutnya. Nah itu ada tantangannya, dan mereka akan punya solusi sendiri-sendiri ketika ibu guru menstimulasi. Jadi olah pikir juga harus lengkap. Olahraga 3 gerakan itu, motorik kasar, motorik halus, motor, motor, manipulasi, itu juga harus kita pikirkan di situ. Jadi bagaimana merancang kegiatan yang bisa memenuhi semua kebutuhan murid. Olah hati, bagaimana bisa kita sentuh lebih ke batinnya, empatinya, sehingga muncul rasa peduli, tanggung jawab, itu namanya olah hati. Kalau olah rasa lebih ke estetika, menghargai keindahan. Apa namanya Bu? Dan kuliah ialah kundi, dan merah, dan sirah ialah satu, dan bahaya ialah budi, dan indah adalah bahasa. Jadi ketika ada anak yang sudah olah rasanya berkembang, itu akan muncul dari bahasanya, sikap dan perilakunya, gitu ya Bu. Ini yang dulu kita stimulasi dengan maksimal sebelumnya. Jadi artinya dalam itu jangan lupakan 4 olah ini: olah hati, olah rasa, olahraga, olah pikir. Secara apa? Tidak terpisah-pisah ya Bu Ibu. Holistik. Olah pikirnya saja, besok olahraganya saja, tapi secara apa? Holistik, dan integratif. Itulah pembelajaran mendalam, sehingga apa? Tidak sekedar diketahui, tapi dilakukan. Muncul keterampilannya, muncul sikapnya. Itu yang pembelajaran. Kalau kita seperti seperti apa Ibu? Dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, hanya pengetahuan. Buktinya, ujian tulisnya apa Ibu? Hanya mengukur tahu dan tidak tahu. Penalaran kritis. Penalaran kritis. Kalau penalaran kritis itu hanya berupa kata kerja. Penalaran kritis berupa kata sifat. Kalau kata sifat sudah menjadi karakter, pakaian sehari-hari. Bernalar kritis bisa saja sekali itu saja, saat itu saja. Tapi kalau penalaran kritis berkelanjutan, sudah menjadi pakaiannya. Dimanapun dia berada, pasti akan dia filter dulu. Ya Bu, penalaran kritis itu bagaimana anak-anak itu bisa berpikir kreatif, berpikir simbolis, berlogika, analitik. Tidak hanya menerima informasi tanpa tahu dasarnya. Sudah memposting, diteruskan ada broadcast, diteruskan kepada orang lain, belum tentu kebenarannya. Kan itu banyak ya Bu Ibu. Berarti itu perlu kita kembangkan kemampuan berlogika, kemampuan simbolis, itu semuanya ada di penalaran kritis. Literasi numerasi ada di penalaran kritis. Kenapa? Simbol. Ya, simbol angka, simbol huruf, ada tahu persamaan perbedaan adanya di penalaran kritis. Sebab akibat ada di penalaran kritis. Ya, begitu. Kemudian apa lagi? Kemandirian. Tahu dulu? Mandiri. Sekarang kemandirian sama. Anak yang mandiri, anak yang memiliki sifat kemandirian. Kemandirian merupakan sifat yang berkelanjutan. Kreativitas juga. Kreativitas berbicara, anak bisa memunculkan ide-ide baru, gitu ya Bu Ibu. Kalau kemandirian, bagaimana mereka bisa bertanggung jawab, ada olah hatinya di situ. Kalau kreativitas, olah rasanya di situ. Ya, tapi apakah kreativitas hanya olah rasa saja? Juga ada olah raganya. Makanya tadi secara holistik dan integratif. Kemudian selain itu, apalagi Bu? Komunikasi. Komunikasi itu yang berbeda dengan yang lalu. Tidak ada yang lalu, sekarang muncul. Komunikasi bagaimana anak menyimak, bagaimana anak bercerita, mengungkapkan pendapat, itu ada di dalam komunikasi. Tanya jawab, diskusi. Tapi kalau literasi narasi mana tadi Ibu? Di penalaran kritis. Kemudian kesehatan, ini yang tambahannya. Ini kesehatan tidak muncul begitu saja, karena ada dasarnya dalam Undang-Undang Dasar Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Ada kesehatannya. Sehat tidak hanya berbicara makanan sehat gizi seimbang saja, tidak hanya fisik saja, tetapi juga sehat mental dan psikisnya. Makanya kita juga memiliki
TPKS ya, SK Tim Penanggulangan Kekerasan di Sekolah ya, yang ibu-ibu inputkan di Polri. Tindak lanjutnya seperti apa? Kan dia kan? Yang anti bullying kan dia. SK sebagai SK, Anti kekerasan. SOP-nya tidak ada, dibentuk timnya tidak ada, dilaksanakan di sekolah. Nah, MOU-nya dengan siapa harusnya diikuti dengan tindak lanjut seperti itu SK tadi. Ya, Ibu, karena sekarang dunia pendidikan tidak baik-baik saja, murid kita tidak baik-baik saja, gurunya juga tidak baik-baik saja. Benar, Bu. Ya, banyak yang sebenarnya depresi, banyak yang sebenarnya stres. Nah, makanya hadir guru BK. Kalau kita di sekolah melengkap ya, guru wali. Kita di TK belum ya, karena sudah dibimbingnya kita merangkap. Kalau di SD ada namanya guru wali, bimbingan konseling. Maksudnya bimbingan konseling walaupun kita tidak ada, di sekolah sehat itu diminta ibu-ibu. Tidak hanya sekolah sehat, harusnya kita semua. Bagaimana kita menjadi tempat curhat anak-anak di rumah sudah bermasalah, akhirnya mentalnya menjadi tidak sehat. Kalau mentalnya tidak sehat, berdampak kepada fisiknya, berdampak kepada kesadarannya, berdampak kebermaknaan yang dia dapatkan, berdampak kepada joyful untuk hilangkannya itu. Jadi diawali dari kesehatan. Nah, itu penting ya Bu-Ibu. Nah, bagaimana mewujudkan kesehatan supaya tujuan pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Nah, itu yang harus kita kejar 8 dimensi profil lulusan sesuai dengan jenjang kita. Ada yang dikatakan Ibu, ada gambar lautan ya Ibu. Di sini ada gunung es, gunung yang ada di laut, kemudian ada ini masuk ke bawahnya. Sebenarnya yang dikatakan pembelajaran mendalam atau deep learning itu adalah yang di bawahnya ini. Yang hanya muncul di permukaan itu adalah surface learning atau pembelajaran dangkal yang selama ini yang kita lakukan. Yang hanya fokus kemana mengetahui macam-macam binatang buas saja, mengetahui bagaimana cara menghadapi binatang buas saja. Ketika dibawa ke kebun binatang hanya anak melihat dari jauh saja, kan itu ya Bu. Tidak ada anak langsung bereksplorasi ketika menghitung binatang buas itu bisa dan binatang buasnya langsung dikumpulkan, dipegang supaya indra perabanya juga bisa mendapatkan informasi. Kan dari jauh juga ya Ibu. Itu baru sebatas pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang bentuk, pengetahuan tentang warna. Yang pengetahuan aplikasinya bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Kita rancang kegiatannya ketika anak bisa memiliki pengetahuan aplikatif terkait binatang buas. Kalau yang ikan bisa jadi cara merawat ikannya, cara memberi makan ikannya. Itu kan pengetahuan aplikatif. Cara mengolah makanan dari ikan itu pengetahuan aplikatif. Bagaimana cara membuat kreativitas dari bagian-bagian ikan, itu pengetahuan aplikatif. Bisa kita dorong untuk bisa menerapkan? Bisa. Ketika cara mengetahui berbagai macam olahan dari ikan, anak bisa dengan kelas cookingnya. Ketika mengetahui bagaimana cara membuat kreativitas dari macam-macam dari bagian ikan, bisa membuat berbagai karya dari sisipnya, mungkin. Itu ya Bu. Jadi anak punya pengalamannya utuh. Kalau dari binatang buas, coba apa kira-kira yang bisa kita lanjutkan pengetahuannya tadi ke tahap aplikasi. Jadi aplikasi di sini
Ya, yang dulu 6 hari yang kepala sekolah. Ada IN1, ada ON-nya. ON-nya apa? Praktek di lapangan kan Ibu. Kemudian ada IN2. Itu juga pembelajaran mendalam pendekatannya. Kenapa? Di IN1 itu adalah tahap memahami Biasanya dikirim di apa? memahami konsep pembelajaran. Dikirim nanti itu. Melalui apa saja? Buku yang yang umur. Ceramah mengajarnya. Oh tidak cukup waktu, banyak tugas gitu ya. Mengerjakan, studi kasus, wawancara, presentasi. Kan sebenarnya kalau kita lihat ibu-ibu kan sudah aplikasi dong, kan gitu. Sudah melakukan. Jadi aplikasi itu tidak hanya melakukan menerapkan begitu saja. Kita tahu ini. Jadi yang bekerja di sisi kelompok itu karena aplikasi, tapi tahap masih memahami. Guru berdiri di depan presentasi bersama kawannya bukan di saat itu tahap aplikasi, tapi tahap memahami. Begitu juga kita, ketika dia bekerja menyusun balok berdasarkan warna, baru satu itu bukan aplikasi ibu, tapi masih tahap memahami. Memahami apa di situ? Memahami bentuk, tapi memahaminya sudah masuk ke taksonomi Solo, ke multistruktural. Jadi memahaminya mengelompokkan, tidak hanya memahami mengenal menyebutkan saja, tapi bisa dia mengelompokkan, bisa mengurutkan, itu masih tahap memahami. Yang mananya yang tahap aplikasi? Ketika dia tahu bentuk, rasa, warna, kemudian diwujudkannya dalam satu kegiatan, dia bisa membuat sesuatu karya dari informasi warna, bentuk. Itulah yang tahap aplikasi. Ya Ibu, jadi kira-kira dari binatang buas apa yang kita bisa lanjutkan ke tahap aplikasi? Dari pengetahuan macam-macam binatang buasnya, satu pengetahuan. Kemudian cara menghadapi binatang buasnya kalau ada, bagaimana caranya aplikasinya di lapangan. Makanya agak sulit gitu ya. Kan sulit ya Ibu. Nah, makanya tadi itu disimpulkan pilihannya ada di tangan ibu-ibu, yang mana yang sebaiknya yang bisa kita pilih yang terdekat dengan anak, yang bisa memberikan wadah ibu. Ya, akhirnya apa? Anak-anak sedang tahap pemahamannya juga di binatang buas. Yang kita kerja di pembelajaran mendalam adalah bagaimana anak itu bisa memiliki pengalaman di tahap aplikasi dan refleksi. Oke, sampai di sini dulu ya, kita bertahap untuk memahami ini semua. Lanjut lagi. Nah, kita kan sulit berubah atau berubah ya. Kita bergeser dengan apa? Menggeser pola pikir kita dari pola pikir dangkal, berpikir tetap ke berpikir bertumbuh atau growth mindset. Kalau bertumbuh itu seperti apa Bu Ibu? Bercabang-cabang. Ya, tidak lurus saja. Kalau bertumbuh lurus saja masih kurang growth ya. Apalagi yang tidak tumbuh tetap saja dia. Nah, itu yang tidak akan bisa membuat kita menjadi lebih baik hari ini daripada hari ke. Jadi biasa itu sih. yang membuat kita tidak bisa berubah. Itu yang tidak bisa kita menerima dan terbuka dengan informasi yang baru. Kenapa? Pola pikir kita. Bagaimana mengantarkan? Ternyata tidak hanya di luar saja, tapi jauh di dalam bisa kita gali. Itu adalah pola pikir kita. Ketika guru yang memiliki pola pikir bertumbuh, pembelajaran mendalam juga menghadirkan, mewujudkan anak dengan pola pikir bertumbuh. Ketika anak di lapangan tidak bisa dengan cara yang satu, dengan cara yang kedua, ini pola pikir bertumbuh, pola pikir bertumbuh. Jadi pembelajaran mendalam menunjukkan murid dengan pola pikir bertumbuh. Bisa menyelesaikan masalah sendiri, pola pikir bertumbuh, pola pikir bertumbuh, bisa memiliki banyak ide dan solusi, bisa memiliki kreativitas yang banyak, itu pola pikir bertumbuh. Yang kreativitas tidak bisa dengan satu benda, dengan bahan, bisa memakai bahan yang lain. Tidak bisa dengan rencana satu, bisa dengan rencana yang kedua. Itu tanda-tanda orang yang memiliki pola pikir bertumbuh. Ibu-ibu melihat banyak di media sosial generasi kita yang pola pikir tetap tidak bisa rasanya selesai masalah menghilangkan bukti, tidak bisa diselesaikan langsung ambil dalam sikat, bisa dibunuh kalau tidak membunuh
Dia memiliki keterampilan problem Solving. kreativitas. Nah, tapi dia orang takutnya dia. Dia orang tak bermanfaat, dia orang mindset bermanfaat. Dia orang yang berpikir tetap mubazir. Kalau dia tidak ada yang tidak bermanfaat di muka bumi ini. Sebenarnya kita semua juga sudah growth mindset harusnya dari dulu. Apalagi ketika orang di Sumatera Barat ya, tidak kayu dan canggih, tapi yang tidak lakukan akan menjadi. Itu orang yang kreatif tuh, kreatif, problem solvingnya ada. Iya. Itu ciri-ciri orang yang growth mindset. Jadi gurunya dulu yang harus growth mindset, baru bisa menciptakan murid yang growth mindset. Contoh kecil, guru aku nggak mau pakai pena. Apa kata guru? Nah, aduh nanti saya yang menulis harus pakai pena, pakai pensil. Nah, itu sudah mati pikiran dan kreativitasnya. Ada nggak Bu dasar alasan kenapa anak tidak boleh pakai pena? Tidak kan? Kebutuhannya dia mau pakai pena. Kalau pakai pena semangat dia. Nah, itu yang pola pikir dulu yang harus. Anak belajar dengan berbagai cara. Jadi kita growth mindset ini kita kembalikan ke awalnya. Itu yang berikut. Nah, ini growth mindset. Jadi kata Mas Pak Menteri, growth mindset itu ketika kita menemukan masalah akan memiliki banyak solusi. Tidak punya bola dunia, ada pohon. Tidak punya papan titian, ada pematang sawah di sekitar kita. Ada aliran sungai yang bisa kita gunakan untuk stimulasi keseimbangan. Mana yang berkesadaran? Yang di sawah lebih bermakna. Karena dia fakta dan nyata anak kehidupannya banyak tantangannya. Betul. Melatih anak untuk kreatif, berpikir kritis. Berpikir ya, nggak punya pola dunia, ada pohon. Mana yang lebih banyak tantangannya? Mana yang lebih seru dan menyenangkan bagi anak? Tentunya yang berhubungan dengan dunia nyata. Kira-kira seperti itu yang kita harapkan. Pembelajaran kita apa sih? Anak mengenal Tuhan melalui makhluk hidupnya. Apakah tiba-tiba melalui binatang buas saja? Tidak. Kalau bisa dengan sapi, nah, harapannya pakai sapi ya? Dagingnya. Nah, itu maksudnya yang mana yang lebih real dan kontekstual. Oke, Ibu, kita cukupkan dulu, kita pending rasa ini tahu yang mendalamnya karena waktunya sudah masuk 12 lewat. Kalau yang tadi bisa ini apa namanya nak? Batu. Dia bisa menyebutkan batu karena dia paham. Dia bisa mengelompokkan batu karena dia paham bentuknya, ukurannya, warnanya. Tapi apa yang bisa dia perbuat dari informasi batu bentuknya? Ketika dia bisa membuat bangunan dari batu, disusunnya batu-batu itu baru tahap menerapkan Aplikasi. Apakah ada beberapa pengetahuan di situ? Bisa. Ada. Banyak. Dia bisa menyusun yang besar di bawah, yang kecil di atas. Bangunan itu akan bisa tersusun ketika anak paham ukuran. Keseimbangan. Besar, kecil, keseimbangan, ada beberapa ini. Ada beberapa hal dipahami dan keterkaitan. Kalau yang kecil di atas, kalau yang besar di atas, nanti dia akan berubah. Itu kan keterkaitan antara beberapa hal. Itu yang tahap mengaplikasi. Sementara kita di lapangan selama ini di inti itu baru sebatas tahap memahami. Benar nggak Bu Ibu? Iya. Menghubungkan garis, memahami, mengelompokkan bentuk, memahami. Makanya anak kita belum bisa menerapkan dalam hidupnya. Begitu ya Bu Ibu? Siap. Sudah mulai masuk ya arah pembelajaran mendalam itu seperti apa? Makanya kita dulu nih yang harus bergeser, kita dulu yang harus memperbaiki pola pikir kita dalam apa? Dalam memahami dimensi profil lulusan, dalam menganalisis capaian pembelajaran, dalam memahami keterkaitan CP dengan tujuan dan dengan kegiatannya. Ya Ibu, jadi tidak selalu yang kita kerjakan itu sudah masuk ke tahap aplikasi di pembelajaran mendalam, bisa masih masuk ke dalam tahap memahami. Nah, itu nanti kita lihat lebih jauh lagi masing-masing poinnya itu. Yang penting ini dulu, kita mulai dari sini. Yang biasanya tidak pakai media ini sudah berubah. Ya Bu Ibu,
sudah lebih baik dari hari kemarin. Kalau medianya biasanya kecil, kemudian berubah jadi besar, itu sudah bagus perubahannya. Medianya biasanya gambar, berubah menjadi video, itu luar biasa. Apalagi kalau berubah dibawa anak ke kebun pisangnya, dibawa anak ke lingkungan nyatanya, itu sangat luar biasa. Benar nggak Ibu? Benar. Mana yang kesadaran anak, mana yang antusias anak? Pasti dibawa ke keluar, banyak yang nampak, banyak yang menjadi sumber belajar. Makanya pilih topik yang mudah, yang dekat dengan anak, yang tidak membutuhkan biaya yang besar. Seperti Rina di sekolah dengan topik hidup sehat. Hidup sehat itu subtopiknya aku suka sayur, aku suka buah. Kemudian ada subtopik tanaman makanan keluarga dan lingkunganku yang bersih. Di topik lingkunganku yang bersih, kami kerjasama dengan Bank Sampah Bumi Indah. Jadi anak-anak itu mengumpulkan sampah dari rumah. Kerjasama dengan siapa tuh? Orang tua juga. Jadi ada pemikiran pembelajarannya, ada dengan bank sampah masyarakat, ada dengan orang tua. Sekali seminggu anak bawa sampah dari rumah. Nah, mau nggak orang tua? Sangat mau ibu-ibu ketika disuruh bawa uang. Nah, makanya cara kita melibatkan orang tua itu juga perlu dipikirkan. Kalau yang mahal-mahal disuruh bawa, pasti orang tua tidak mau. Tapi kalau sampah disuruh bawa, semangat orang tua bersih lah bawa sampah. Ada yang itu tentunya kita kasih edukasi juga orang tua di saat parenting. Ayokan bank sampah mensosialisasikan dan yang itu nanti anak bawa kantor. Nanti di situ nanti ada tempatnya sama mata bosan bukunya berdiri. Nanti yang botol plastik pindahkan dia ke botol plastik. Yang kertas dia masukkan ke yang kertas. Itu sudah olah pikir atau belum? Sudah olah pikir. Yang biasanya ibu di dalam kelas mengelompokkan gambarnya, sekarang nyatanya, yang aslinya. Sudah menerapkan itu? Ya dah. Sudah beberapa hal yang dipahami, sudah banyak hal. Paham tentang sampahnya, bentuk sampahnya, jenis sampahnya. Nah, itu sudah menerapkan. Kemudian nanti dijemput oleh bank sampah di minggu ketiga, setiap tanggal 15. Nah, akhirnya bukan kita pula yang membuang sampahnya, sampah plastiknya, botol-botol untuk dibuang sama bank sampahnya. Dan setiap pagi itu kita adakan gerakan operasi semutnya, detektif sampahnya kalau dari sekolah. Itu termasuk pembiasaan yang berikut dan teladanan. Yang terprogramnya akan di dalam RPP. Ada guru yang paham memahaminya menggunakan video pembelajaran. Ya, kemudian kelas lain ada yang mengajak muridnya langsung ke lapangan. Ini loh tong sampah, biarkan sampah di tempat urinan di tong sampahnya, sampah di kelas ini di tong sampahnya. Kalau di halaman ada 3 tong sampahnya, alat kebersihannya apa? Itu tahap memahami secara nyata. Ya, ada juga kelas yang lain memahaminya itu dengan menceritakan buku bergambar. Boleh nggak Bu? Boleh. Untuk hari ini, untuk hari besok, tahap memahaminya. Mungkin hari ini memahami tentang sampah, jenis-jenis sampah, besok memahami cara memilah sampahnya. Nah, itu sudah tahu, tapi nanti aplikatifnya nanti ada kegiatan yang memang betul-betul anak bisa membuang sampahnya, bisa membuat keranjang sampahnya sendiri dengan berbagai alat dan bahan. Itu sudah termasuk aplikasi. Nah, seperti itu ya Bu. Mana akhirnya dari mempelajari topik lingkunganku yang bersih tercapai tujuan pembelajaran CP1 keimanan keperawanan? Ya. Tercapai menghargai merawat lingkungan sekitar, tercapai berpartisipasi dalam kesehatan kebersihan diri dan lingkungan, tercapai. Jadi semua tujuan itu akan lebih mudah dicapai ketika topiknya sesuai dan konteks. Itu ya Ibu-ibu semua.